Halo semua, kami dari kelompok 3. 3. Saya Stefan Fazanugra dengan NPM akhir 06. Saya Yohannes Ilham Situmorang dengan NPM akhir 17. Saya Jonathan Philip Simanjuntak dengan NPM akhir 12. Di video ini, kami akan melakukan simulasi serta menjelaskan cara mengisi SPT orang pribadi karyawan melalui Cortex. Stay tune terus ya. Oke, jadi pertama-tama kita buka website simulasi pajak Cortex ini. Di sini ada ID pengguna, kita isi NIK. Di sini saya menggunakan NIK saya sendiri. Lalu untuk kata sandi, di sini ada tanda tanya, kita pencet aja, dan di sini kita isi pajak tumbuh Indonesia Kuat, dicopot saja, copy paste. Lalu untuk pemilihan bahasa, saya lebih merekomendasikan bahasa Indonesia. Di sini ada pemilihan dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lanjut, login. Di sini ada informasi awal bahwa website ini merupakan website simulator Cortex. Dan dia hanya untuk pengisian SPT tahunan PPh badan dan orang pribadi. Oke, karena di sini adalah tutorialnya SPT orang pribadi, maka pertama-tama kita tekan tombol surat pemberitahuan SPT ini. Kemudian, setelah kita masuk ke dalam SPT ini, di sini tuh dia ada kita membuat konsep SPT. SPT menunggu pembayaran, dilaporkan, ditolak, dan dibatalkan. Nah, jadi sebenarnya karena di sini saya sudah membuat, jadi nanti saya akan klik tombol ini. Tapi kalau kita belum membuat file apapun, kita bisa klik buat konsep SPT berikut. Jadi sini langsung saja saya klik, karena saya tadi sudah menambahkan data, langsung aja klik gambar pensil. Tapi sebelum masuk ke proses itu, pertama-tama tuh kalau kita bikin konsep SPT seperti ini, kita pilih PP orang pribadi. Lalu untuk jenis periode SPT, di sini ada bagian tahun pajak dan SPT tahunan. Nah, itu bedanya tuh kalau SPT bagian tahun pajak itu di mana SPT ini dibuat pada saat kewajiban perpajakannya tuh selesai pada pertengahan tahun. Nah, karena kalau kami mensimulasikannya adalah untuk siklus tahunan, maka pilihnya SPT tahunan. Lalu tahun pajaknya adalah 2025 dan model SPT-nya normal. Nanti kita bisa langsung create tax return seperti itu. Nah, karena tadi saya sudah membuat file untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, maka yang dapat dilakukan adalah edit setelah sudah selesai dibuatkan formnya. Kemudian di sini dia sudah terisi secara langsung bahwa untuk tahun periode pajaknya sudah terisi, periode pembukaannya 1 sampai 12, statusnya adalah normal, dan yang belum diisi itu kita adalah metode pembukaan pencatatan dan sumber penghasilan. Di sini kami itu menggunakan contoh di mana ada seorang wajib pajak, dia bernama Budi, dan dia adalah seorang karyawan swasta dengan penghasilan UMR 6 juta rupiah, PK 0, artinya dia tidak kawin dan tidak punya tanggungan. Dia juga memiliki sepeda motor Honda senilai 20 juta yang dibeli tahun 2022. Kemudian juga Budi memiliki harta tidak bergerak 200 juta dibeli tahun 2008. Budi juga mempunyai uang kas senilai 1 juta rupiah. Sudah jelas dari kasus tersebut, maka karena dia penghasilan adalah UMR, maka kita pilihnya adalah siklus pencatatan biasa. Lalu sumber penghasilannya itu adalah kerjaan, karena dia itu adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan tertentu. Jadi kita pilih ini kerjaan. Kemudian identitas wajib pajak di sini tuh sudah tertera NIK, nama, jenis ID, nomor telepon, dan email. Di sini sudah tertulis by system. Lalu untuk status kewajiban by default-nya itu karena dia TK 0, jadi ini nggak usah dipilih, nggak usah diklik, karena by default-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia memilih terpisah, ini adalah suatu kondisi di mana suatu pasangan suami istri, yang di mana istri itu memilih secara sadar untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Entah karena mereka berdua mempunyai bisnis atau salah satunya entah istri atau suaminya mempunyai pekerjaan bebas atau freelancing. Kalau pisah kata, ini adalah kondisi di mana keduanya itu sudah berpisah secara status hukum atau bercerai. Biasanya seperti itu. Dan kemudian juga ini secara terpaksa mereka harus memisahkan harta mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakannya masing-masing. Jadi perbedaannya itu antara kesadaran dan kerelaan, mungkin seperti itu. Kalau misalkan yang PH ini terpaksa, kalau yang memilih karena dia benar-benar memilih, artinya dia itu tidak dipaksa, jadi atas kesadaran sendiri.
NPWP karena dia TK 0, jadi otomatis pakai punya suami, pakai punya satu orang si Budi. Oke, jadi di sini apakah Anda menilai penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita jawab ya. Di sini ada yang mengisi bagian lampiran 1D. Kita isi lampiran 1D itu di bagian L1. Langsung aja di scroll ke bawah. Di sini penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Di hapus. Lalu nomor identitas pemberi kerja dipisahkan aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3. Penghasilan bruto. Nah, dibilang tadi dalam kasus itu 6 juta ya. Jadi kalau disetahunkan itu 72 juta. Nah, pengurangan penghasilan bruto atau biaya itu biasanya dikurangkannya dengan apa? Biasanya dengan biaya jabatan, dan biaya jabatan itu dia batasnya per tahun itu adalah 6 juta. Jadi di sini karena dia UMR, karyawan, maka biaya jabatannya tidak terlalu tinggi. Biasanya itu di rentang 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi saya tulis saja di sini 1,5 juta. 70,5 juta di sini penghasilan itu. Ini jadi tergantung dari perusahaan itunya sendiri ya, dia mengenai kepada karyawannya itu berapa. Langsung simpan, tapi kalau maksimalnya itu 6 juta. Entah dia penghasilannya ratusan, miliaran, tetap biaya jabatannya 6 juta. Ya, simpan. Lalu kita lanjut lagi ke induk. Nah, di sini dia sudah terinclude ya mengisi lampiran bagian 1D 70,5 juta. Oke, lanjut. Apakah Anda memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas? Tidak. Karena Anda sudah, ini berarti langsung aja lanjut ke 1C. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Ini jawabannya tidak. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Ini juga tidak. Oke, jadi setelah itu kita lanjut ke bagian C, yaitu perhitungan pajak terutang. Nah, di sini ada penghasilan neto setahun, yang dimana di sini sebesar 70.500.000 rupiah. Nah, mengapa penghasilan netonya sebesar ini? Karena penghasilan neto Budi yang sebelumnya 72 juta itu dikurangkan dengan biaya jabatan sebesar 1,5 juta, yaitu jadinya menjadi 72 juta dikurang 1,5 juta menjadi 1 juta dikurang 1.500.000, yang dimana hasilnya menjadi 70.500.000. Lalu yang nomor 3, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto? Ini kita pilihnya tidak karena di soal seperti itu. Lalu untuk yang keempat, penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto itu tetap sama. Lalu kita langsung ke penghasilan tidak kena pajak. Karena di sini Budi itu tidak kawin dan juga tidak memiliki tanggungan, jadi di sini kita bikin TK 0. Yang dimana besar nominal TK 0 itu yaitu 54 juta rupiah. Lalu penghasilan kena pajak kita kurang 70.500.000 dikurang 54 juta, yang dimana menjadi 16.500.000 rupiah. Lalu untuk PPh terutangnya sebesar nominalnya itu 5%. Jadi untuk PKP-nya kita kali. Jadi 16.500.000 rupiah kita kali dengan 5%. Jadi PPh terutangnya sebesar 825.000 rupiah. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? Ini kita jawab saja tidak, karena tidak ada yang terutang. Nah, jadi untuk yang nomor 9 itu sama, yaitu sebesar 825.000 rupiah. Lalu kita masuk ke kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong dipungut? Itu kita tulis saja tidak, karena di soal telah dijelaskan bahwa Budi tidak memiliki PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain. Lalu angsuran PP pasal 25 juga tidak, STP PPh pasal 25 juga tidak, pengembalian atau pengurangan kredit PP luar negeri itu juga kita isi tidak. Oke, lalu kita masuk ke penghasilan PPh kurang lebih bayar. Nah, di sini PPh kurang lebih bayarnya sebesar 825.000. Kenapa begitu? Karena Budi tidak memiliki kredit pajak ataupun PPh yang istilahnya kurang ataupun lebih bayar. Lalu di sini ada apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pajak? Kita di sini jawab tidak. Lalu berarti PPh yang masih harus dibayar itu sama seperti di atas, berarti hanya sebesar 825.000 rupiah. Baik, bagian F ada pembetulan 12A, PPh kurang lebih bayar pada SPT yang dibetulkan. Di sini tertulis 0. Lalu ada 12B, PPh kurang lebih bayar karena pembetulan.
dikurang 11A kurang 12A itu hasilnya 0. Lalu berikutnya G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Ini jika ada DJP mengirimkan pesan atau surat bahwa SPT tahunan wajib pajak kita terdapat kelebihan PPh terutang. Kita bisa memilih rekening bank, lalu menulis nomor rekening, nama bank hingga dan nama pemilik rekening tersebut. Lalu selanjutnya ada angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Apakah 13A, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan kewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Kita pilih tidak. Apakah Anda hanya menyusul perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Kita pilih tidak. Apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OP tahun pajak berikutnya? Kita pilih tidak. Lalu ada pernyataan transaksi lainnya. 14A, harta pada akhir tahun pajak kita sudah tercantum di sini 898 juta. Lalu 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Kita pilih tidak. Untuk 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Kita pilih tidak. Lalu 14D, apakah Anda hanya menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak. Selanjutnya 14E, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal? Kita pilih tidak karena ini pencatatan. Lalu 14F, apakah Anda hanya melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian, atau imbalan dalam bentuk natural atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Kita pilih tidak. Lalu 14G, apakah Anda menerima dividen dan atau penerima penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak. Untuk 14H, kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu, di sini tertulis 0. Lalu ada J, lampiran tambahan, bagian A, laporan keuangan atau laporan keuangan yang tidak telah diaudit, kita pilih tidak. Bukti pembayaran zakat kita pilih tidak. Bukti potong atau pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri kita pilih tidak. Untuk surat kuasa kita pilih tidak karena kita melaporkan secara mandiri. Untuk dokumen lainnya kita pilih tidak. Lalu kita akan mencoba membayar dan melaporkan SPT tahunan kita. Nah, di sini ada jenis penandatanganan. Kita pilih tanda tangan pembayar pajak. Untuk penyedia penandatangan kita pilih kode otorisasi DJP. Untuk kode pasprase kita masukkan sandi yang telah disetting. Lalu kita cek dan ini telah sukses, pasprasenya telah sesuai. Kita konfirmasi tanda tangan. Oke, jadi sekian penjelasan dari kami mengenai simulasi tutorial untuk pengisian SPT PPh orang pribadi karyawan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila kelompok kami ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.